Oke, jadi salamnya kita semangat pagi ya dok. Semangat pagi. Selamat malam. Oke, perkenalkan nama saya Mas Riyandi. Ya, saya biasa dipanggil Andy Lau. Oh, enggak, kok ketawa bu? Kata nenek moyang saya mirip Andy Lau loh bu. Udah tahu ya nenek moyang. Oke, jadi perkenalkan nama saya Mas Riyandi. Hari ini saya bahagia banget. Pokoknya saya setiap diberikan mic, saya berbicara untuk menyampaikan sebuah peluang yang bisa merubah kehidupan seseorang untuk menjadi lebih baik. Saya bahagia Bapak Ibu. Saya senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat seseorang kehidupannya berubah, berarti dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri. Saya yakin Bapak Ibu punya anak di rumah, punya pasangan di rumah, punya orang tua, punya mertua, punya saudara, dan pasti ingin kita buat mereka bahagia. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Ya? Oke, jadi saya Mas Riyandi dari Winners Academy ingin menyampaikan sebuah peluang yang sangat luar biasa, yang kalau benar-benar teman-teman ambil peluang ini dan teman-teman serius untuk mengembangkannya, saya yakin 3-5 tahun ke depan bukan tidak mungkin teman-teman bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta per bulan, bahkan sampai miliaran per bulan. Karena saya sudah berjabat tangan dengan mereka, orang-orang yang hebat, yang sudah mencapai penghasilan yang sangat besar. Ya, oke. Sebelum saya buka slide presentasinya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sebuah video, sebuah ilustrasi gambar yang mungkin bisa membuat mindset kita lebih terbuka. Silakan lihat video ini. Oke, videonya simpel, sederhana, ya. Anaknya Bu Dokter siapa namanya? Akmal. Akmal paham tadi maksud daripada video itu? Maksudnya apa? Untuk merubah nasib. Kalau tidak melakukan sesuatu yang berbeda, hasilnya sama seperti orang yang sudah tua ya, di sebelah kanan itu, ya. Setuju sama Akmal? Oke, kira-kira orang-orang di Jakarta khususnya ya, rata-rata di Indonesia kurang lebih sama nggak? Kurang lebih sama nggak seperti itu Bu? Sama ya? Oke. Ada yang masih bekerja di sini? Bu Dokter ya, Ibu masih bekerja? Ibu masih bekerja? Ibu rumah tangga, Ibu masih bekerja? Ya. Oke, jadi video tadi itu menggambarkan kalau kita ingin merubah nasib kita dalam waktu 3-5 tahun ke depan, ya, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Contoh deh, saya melihat ada satu kisah ya, cerita Pak. Ada seorang anak muda, dia baru 3 bulan kerja di pabrik. Kemudian dia tahu pabrik itu sudah berpuluh-puluh tahun berdiri. Nah, mumpung masih 3 bulan,
Ini anak muda celingak-celinguk. Mana ya yang udah puluhan tahun kerja, mumpung masih 3 bulan nih, gua nanti kalau puluh-puluh tahun dapat apa, kan gitu ya. Nah ternyata setelah diperhatikan, orang-orang yang sudah 5 tahun, yang sudah 10 tahun, yang sudah 15 tahun, kok kemarin motornya mogok melulu. Aduh, kayaknya yang itu kerjanya cuma pinjam uang kanan kiri, karena memang nggak cukup gajinya begitu. Mumpung saya masih 3 bulan, ya udah deh, saya resign aja. Akhirnya sekarang orang itu jadi orang hebat di kota Batam. Mungkin ada yang pernah membeli kuenya dia, itu kek pisang file apa gitu. Pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Nah itu jadi orang hebat sekarang. Tapi dia cerdas. Dia hebat, dia melihat orang yang sudah meluangkan waktu lebih panjang yang akan dia lalui. Nah, sebelum menjadi 5 tahun, sebelum menjadi 10 tahun, sebelum menjadi 20 tahun, dia sudah mengambil keputusan. Saya ingin apa tadi? Hidup bebas, sukses, bahagia. Bapak Ibu, ya. Hidup bahagia seperti apa sih? Nah, ini baru datang juga? Baru datang? Benar, pertama? Udah 2 kali. Ibu siapa namanya? Ibu Maah. Ibu Maah, hidup bahagia seperti apa, Bu? Belum ngalamin. Lah, ini ketawa bahagia ini berarti ya? Belum ngalamin bahagia kayak gimana? Bu, Ibu pernah lihat tukang beca ya makan nasi bungkus, pokoknya dia happy aja gitu. Itu bahagia nggak dia, Bu? Bahagia ya, bahkan bisa nyekolahkan anaknya sampai sarjana loh, bahkan sampai sekolahnya sampai kedokteran loh gitu. Jadi dia tahu makna hidup bahagia. Nah, tetapi dari pengalaman kita semua, ternyata orang-orang yang hidupnya bahagia adalah yang sehat badannya, sehat kantongnya, terus sehat waktunya, Bapak Ibu. Ya, jadi penting sekali untuk orang-orang di Jakarta, ya, kita memiliki kesehatan waktu. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang-orang yang tidak punya waktu untuk mengantarkan anaknya sekolah. Oke? Karena berangkat anaknya belum bangun, pulang sudah tidur. Oke? Jadi inti daripada video tadi adalah menceritakan tentang kebosanan. Bahasa Jawanya boring. Bosan, ya, hidup seperti itu aja. Ya, jadi Bapak Ibu harus hidup merdeka. Nah, ini adalah medianya bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, tapi kita lihat dulu. Kita lihat dulu keadaan saat ini. Lihat bagaimana keadaan saat ini Bapak Ibu. Yang masih bekerja pasti merasakan yang namanya persaingan karir. Bahasa kerennya adalah office politik. Ya, satu jabatan 1000 orang menanti untuk sampai di 1 orang itu. Benar nggak? Tusuk sini, tusuk sana, sogok sini, sogok sana. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, yang nggak dapat kecewa, main curang, main jahat. Biasanya seperti itu. Ini realitas sehari-hari. Rutinitas macet, kapan terjadinya? Sekarang. Rutinitas macet sekarang. Oke? Nah, tapi Bapak Ibu memutuskan untuk hadir di sini. Ya, yang dari Bekasi, Dokter Iqbal, Dokter Iqbal, macet nggak ke sini? Macet kan? Oke. Kebayang nggak? Kita pengen menghasilkan uang gede loh datang ke sini. Kebayang nggak kalau kita hanya bekerja untuk mendapatkan UMR loh? Kena macet setiap hari. Pusing nggak Bapak Ibu? Pusing, ya? Oke. Kemudian habis waktu untuk bekerja. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau yang bapak-bapak nih, nggak tahu bapak-bapak mau nggak ya kalau setiap hari itu ternak teri? Antar anak, antar bisa. Ibu tahu. Ya udah, ternak kakap. Nggak tahu kalau yang itu saya. Ada dokter hewan di sini, jadi binatang semua ini ya. Jadi ternak teri, Bapak Ibu, antar anak, antar istri. Tapi waktu saya baru lulus kuliah dulu, saya tidak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena pagi-pagi itu kadang, mohon maaf ya, ayam belum bangun aja saya sudah harus bangun. Kenapa? Karena saya tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta. Jadi jam 8 itu harus masuk. Ya, jadi pagi-pagi buta itu saya sudah siap-siap untuk segera berangkat. Telat-telat juga sih. Ya,
Seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi saat ini? Tetangga beli rumah baru, bagaimana kita? Pengen juga kan sebetulnya, tapi apalah daya, hanya ngusap dada, gitu ya. Kemudian ingin punya kendaraan, ingin ganti handphone yang baru, ya. Setiap hari anak kita, pasangan kita ingin impiannya itu terwujud, tetapi penghasilan kita belum mencukupi, Bapak Ibu. Ya, yang ada adalah ribut pasangan setiap hari. Tetangga sebelah kiri beli rumah baru, ribut. Tetangga kanan beli mobil baru, ribut. Ya, kira-kira bahaya nggak kalau begitu terus, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu harus lakukan perubahan. Setuju ya? Jangan ribut-ribut terus. Yang penting adalah bagaimana menambah penghasilan kita menjadi lebih besar. Ya, apalagi keadaan saat ini. Nah ini, hutang kartu kredit, penghasilan kurang, pusing biaya sekolah anak. Ya, lama-lama kebetulan ada Dokter Maria di sini. Ayo Mas Roman, silakan. Mas Iqbal. Kebetulan ada dokter nih. Dok, setuju nggak dok? Banyak orang sakit secara fisik, baik stroke, jantung, ya, diabetes, itu berawal dari sini nggak dok? Stres ini dok? Ya, oke, berawal dari sini. Kapan terjadinya sakit? Pada saat sudah masuk masa-masa pensiun. Ya, kenapa? Karena stres yang tinggi, ya. Ini banyak sekali orang-orang tua pensiunan yang jatuh sakit, kemudian apa lagi, dan lain-lain sebagainya. Yang paling mengagetkan adalah pada saat anak mau kawin. Ibu lagi yang ketawa. Ya, benar nggak sih? Kalau usia kita sudah 60-70 tahun, anak-anak kita kan umurnya berapa? Ya, Dokter Maria sebentar lagi akmal, ya kan gitu Pak. Oke, realita loh Bu, realita sehari-hari loh. Gimana kalau nggak ada duitnya? Pusing, ya pusing Bapak Ibu. Nah, itulah keadaan saat ini. Dan saya katakan, di luar sana banyak orang-orang yang pasrah Bapak Ibu dengan keadaan saat ini. Tapi saya yakin bukan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah orang-orang hebat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Ya. Oke. Kita jangan pasrah. Kita butuh yang namanya perubahan. Kayak ini ya, jeruk tamu. Kita butuh yang namanya perubahan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Karena kita akan menyelamatkan diri kita dan kita akan menyelamatkan masa depan keluarga kita. Oke? Kenapa kita membutuhkan perubahan? Karena waktu kita dulu belajar biologi, ada yang namanya Charles Darwin. Nah ini ahli kimia tadi nih, Rizka. Kalau saya dulu kimia ngulang melulu. Ya makanya tadi saya tak hafalnya rumus kimia DU plus IT itu jadinya duit. Nah itu hafal saya. Ya. Ya ini nggak apa-apa ya, bercanda-bercanda dikit ya. Oke, sampai di mana tadi? Duit. Oh iya, Charles Darwin. Charles Darwin, guru biologi. Waktu belajar biologi, ada dokter lagi nih. Silakan dok. Ya. Jadi waktu belajar biologi dia bilang begini. Bukan yang terkuat yang bisa bertahan, tetapi yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, Bapak Ibu lihat deh. Perubahan, transisi sosial dan ekonomi sudah terjadi. Waktu kita baru lahir, itu zamannya pertanian. Orang bercocok tanam. Ya? Siapa yang di sini petani? Loh, nggak ada ya? Petani kopi. Petani kopi, kopinya enak banget loh. Thank you. Ya. Jadi orang ini yang masih menjadi petani itu ada di desa-desa. Oke? Tetapi perubahan terjadi pada saat revolusi industri. Tahu Menara Eiffel? Ya? Pernah ke sana? Oke, nanti kita sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Menara Eiffel apa? Eiffel. Menara Eiffel lah, begitu ya. Itu dulu dibuat
itu sebetulnya hanya sengaja untuk pameran industri, buat ikon bahwa disinilah letak pamerannya. Tapi karena menaranya bagus, sampai sekarang nggak dicopot. Oke? Nah, itu menandakan revolusi industri terjadi. Orang-orang yang bertani itu meninggalkan paculnya untuk pergi ke pabrik, untuk membuat lamaran pekerjaan, untuk apply supaya bisa dapat pekerjaan. Jadi, menurut saya, kenapa orang-orang yang kaya semakin kaya, orang-orang yang susah semakin susah? Karena kita masih bertahan di pola cari-cari kerja, Bapak Ibu. Padahal revolusi itu sudah berubah. Ya, sekarang ini adalah eranya internet. Sekarang ini adalah eranya adu konsep. Sekarang ini adalah eranya kreativitas. Jadi kalau diperhatikan, antara revolusi internet dengan kecerdasan buatan ini datangnya berbarengan. Kenapa? Karena kecerdasan buatan itu sudah terjadi di pintu tol. Itu nggak ada lagi orang yang menjaga. Benar? Kecuali kita kehabisan tol, akan ada orang yang datangin kita. Dan kita kena hukum sosial, diklaksonin dari belakang. Dan kalau kita bukan jadi korban, siap-siap aja ada orang turun nyamperin kita untuk bayar secara cash. Oke? Itu udah pakai robot kan? Bener nggak? Udah pakai mesin. Kira-kira teman-teman kalau jadi pengusaha, Bu, di samping Dokter Maria, Ibu yang ketawa terus dari tadi, Ibu sebagai pengusaha, Ibu lebih senang sama merawat orang atau merawat mesin, Bu? Iya kan? Sebagai pengusaha, kita lebih senang merawat mesin. Alasannya apa, Bu? Biaya Pak, enggak deh. Nggak demo, Enggak demo. nggak ada THR, Iya benar. nggak ngegosip. Ah, Ibu yang bener banyak banget jawabannya. Nah, iya, repot ya kalau robot ngegosip nanti. Nah, maksud saya, jawaban kita semua sama seperti jawaban pengusaha di luar sana. Buat Bapak Ibu yang masih mengandalkan penghasilannya dari gaji karyawan, siap-siap digantiin sama robot. Yang nggak siap, seperti Charles Darwin tadi, punah. Dinosaurus, bener nggak? Ya, cuma ada di bioskop aja sekarang si Dino, gitu ya. Punah. Oke, nah ini adalah transisi sosial dan ekonomi. Ya, di sini era disrupsi terjadi. Gojek menghajar ojek. Oke, setuju nggak? Kemudian Bluebird bersama Gojek bertarung beberapa waktu yang lalu. Sampai judul-judul media massa itu dari lawan sekarang menjadi kawan. Gara-gara Bluebird dimasukin aplikasinya di dalam Gojek. Ya, Traveloka. Ada yang tahu? Bu dokter ya yang senior-senior, tahu Kahatur nggak? Di bandara-bandara Kahatur. Dulu kalau kita mendarat langsung cari Kahatur untuk cari hotel. Ada yang tahu nggak sih? Tahu ya? Sekarang kemana kita nyari Kahatur? Susah banget kan? Bener nggak? Sekarang begitu mendarat, dapat sinyal, Traveloka, pergi-pergi. Terus apa lagi tuh? Tiket.com. Semua sudah beralih kepada gadget, Bapak Ibu. Ya, nah maksud saya, cobalah kita bijak, cobalah kita cerdas, bahwa mencari uang sudah berubah. Ya. Jadi kalau kita ngomongin uang, mau uang lambat atau uang cepat? Ya, sekian presentasi sampai di sini saya, karena semua akan bergabung. Oke ya, harus sadar itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, cara mendapatkan uang sudah berubah Bapak Ibu. Cuma saya hanya ingin kasih tahu, kira-kira kalau kita di PHK hari ini, kita kuat bertahan berapa lama Bapak Ibu? Setahun penghasilan kita, tabungan kita? 6 bulan Bu? Besok kelar Bu. Iya, banyak Bu yang seperti itu. Kenapa? Karena manusia ya rata-rata tidak punya rencana dalam hidup.
Kalau kita tidak punya rencana dalam hidup, kita akan digilas sama zaman. Jadi Bapak Ibu beruntung, Bapak Ibu hadir di acara hari ini, di malam hari ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu kita akan berikan sebuah proposal yang bisa membuat perencanaan untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum menemukan rencananya. Ya, jadi siap belajar ya. Jadi ini, camkan baik-baik. Kalau seandainya mengkhawatirkan, kalau kita seandainya di PHK, kita nggak punya tabungan, ya berarti Bapak Ibu harus punya penghasilan kedua, Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu penghasilan cuma satu, itu digempur sama tagihan yang bejubel loh. Yo, kalau kerja gajiannya berapa? Satu. Tagihannya listrik, uang sekolah anak, dapur, sembako, dapur ngebul, ya. Uang sampah, uang satpam, uang ngopi, ada yang ronda malam-malam, ya, air, cicilan motor, cicilan mobil. Coba gajinya cuma satu, tagihannya berjubel-jubel. Itulah masyarakat di Indonesia. Makanya saya bilang yang kaya semakin kaya, yang susah semakin susah. Jangan Bapak Ibu ada di sana. Ya, kita harus melakukan sebuah perubahan. Ya, oke. Kemudian, nah, ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah pola distribusi produk-produk dengan cara model lama. Kalau Bapak Ibu suka konsumsi aqua, Bapak Ibu suka pakai sampo, Bapak Ibu suka pakai lipstick, Bapak Ibu suka pakai pokoknya macam-macam. Yang belinya di warung yang terdekat dengan rumah kita. Oke? Nah, sebetulnya harga yang kita bayarkan itu bukan harga dasar. Ya. Contoh, misalkan air mineral. Pabrik sudah mengambil keuntungan 36%. Oke, ini model lama nih, ini model lama. Ya. Pabrik sudah mengambil keuntungan 36%. Pabrik pengen tahu, masyarakat Indonesia harus tahu kalau kita punya produk yang bagus, sewalah artis. Dilan lah, Calontong lah, Agnes Monica, gitu ya. Nah, dikenakan lagi budget 12%. Oke? Jadi maksudnya nanti harga sebetulnya harga dasar 1.000 di tangan konsumen itu bisa 5.000. Oke? Kemudian ada yang ambil grosir, dia ambil dari harga dasar, dia naikin 20%. Kemudian grosir kirim ke gudang-gudang dan dari gudang langsung ke toko, semua naikin 12%, naikin 20%. Kita beli air mineral itu harga dasarnya 1.000, kita bayar berapa? 5.000. Jadi mulai besok kita minta harga pabrik, silakan ya, coba aja minta harga pabrik. Ini di pabrik 1.000 loh Bu, sono aja pabriknya, gitu. Emang kagak pakai bensin ngambilnya saya? Gitu. Jadi menurut saya Bapak Ibu, ini kita belak-belakan aja. Titik kita sebagai konsumen, titik terakhir itu biasanya hidupnya yang paling rata-rata. Kalau warung itu ada di pabrik, depan pabrik kan, gajinya UMR. Ya, orang-orang kaya bayarnya cuma 1.000 loh. Dia ambil naikin lagi 1.500, 2.000, 3.000, kita 5.000. Udah gajinya UMR, itu baru satu produk. Oke? Nah, di sini poinnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau kaya, siapa yang mau kaya? Siapa yang mau kaya? Oke, ini harus aturan mainnya harus jelas dulu nih. Karena saya yakin orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik itu pada saat ditantangin untuk menjadi kaya, dia malu. Bener gak? Tapi cinta dunia. Bapak Ibu, justru itu orang jujur, orang baik itu harus menjadi orang kaya. Kenapa? Karena uangnya akan dibagikan untuk orang lain. Bikin masjid, bikin gereja untuk anak yatim piatu, seperti itu. Nah, saya tahu Bapak Ibu bukan orang-orang kuat seperti bikin pabrik, punya grosir, punya gudang, punya toko, artis. Ya saya aja lah yang jadi artis masih oke ya. Andy Lau katanya. Oke, nah saya yakin Bapak Ibu kita semua tidak punya kemampuan untuk melakukan ini, setuju nggak? Ya, nah makanya ada orang-orang kreatif yang bisa membuat orang-orang biasa
itu menjadi sukses luar biasa dengan metode pemasaran model baru. Dari pabrik langsung kepada konsumen. Artisnya mana, Pak? Suruh pulang. Gak kepake lagi. Tokonya nggak ada, nggak ada di sini tokonya. Gudang-gudang pabrik udah disiapin sama perusahaan, kantornya di sini. Asik gak Bapak Ibu seperti itu? Jadi keuntungan langsung kepada siapa? Kepada konsumen. Kalau yang tadi di model ini, kalau Bapak Ibu beli air mineral, Bapak Ibu beli 5.000, harga dasar 1.000, Bapak Ibu boleh nggak jual lagi ke tetangga 10.000? Nggak ada yang jawab. Boleh, siap-siap diketawain aja ya. Kalau di sini bisa, karena Bapak Ibu mengambil harga dasar. Ya, misalkan Bapak Ibu ambil 1.000, Bapak Ibu sebagai konsumen yang suka, enak ya, mantap ya. Tetangga kita mau nyoba, bayarnya berapa? 1.000. Tetangganya lagi mau nyoba, bayarnya berapa? 1.000. Sampai orang yang ke 1.000, bayarnya berapa? 1.000. Oh bisa ya Pak? Nah itulah yang kita mau jelaskan sama Bapak Ibu. Untung Bapak Ibu datang. Ya? Oke? Kalau nggak datang, coba masih mikirin di jalan. Duh besok, mudah-mudahan gaji masuk. Aduh. Kok bisa tahu kalian? Ya karena saya begitu dulu ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu perusahaan ini for life ini dapat 36%, Bapak Ibu bisa mendapatkan 64% potensinya. Ya, jadi saya yakin nanti lulusan dari ruangan ini tokonya nggak bisa berhenti. Ini toko kita kan ada di sini bercerita. Ya, kenapa? Karena ini nggak pernah ketinggalan Bapak Ibu. Mulut kita nggak pernah ketinggalan. Handphone sama dompet masih ketinggalan ya, tapi kalau mulut tidak ketinggalan. Kenapa? Saya cerita terus karena untuk mendapatkan 64%. Ya, oke. Apa yang kita mau ceritakan? Kan poinnya itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita cerita kerupuk, semua orang udah jual kerupuk. Kalau kita cerita air mineral, semua orang udah jual air. Apa dong? Kan gitu ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, di sini kita mau kasih edukasi sebetulnya. Kita ingin memberikan wawasan untuk Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak seperti kebanyakan pebisnis di Indonesia yang mereka akhirnya trauma untuk membuka bisnis. Kenapa? Karena kalau kita punya uang sendiri, biasanya kita langsung memulai usaha dengan modal sendiri. Kalau bikin kafe, berapa uang yang harus dikeluarkan? Banyak. Wah, Bu. Dokter Mario sampai begini-begini. Masih ada yang ingat nggak begini? Nah, berarti seumuran sama saya, ya. Tuh, yang milenial nggak tahu tuh. Ya, investasi besar, resikonya besar, butuh keahlian, butuh pengalaman, sangat kompetitif. Begitu kita buka, wah kita senang banget ya, mau sampai ngantri mah, belokan sana. Ada orang kaya yang lihat, jualan apa itu? Bebek, oke, kita bikin mah sebelahnya. Wow, bikin sebelahnya lebih gede, setengah harga. Antrinya pindah nggak? Itu dia. Udah minjem duit ke bank, gitu kan? Hamsyong kan kalau orang Cina bilang rugi, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini boleh, tapi Bapak Ibu harus tahu resikonya. Ya, oke. Kemudian ada juga orang-orang yang menjalankan bisnis nggak mau pusing. Dia langsung udah jadi Indomart, Alfamart, McD, KFC, Starbucks, McD hamburger kan? Itu franchise bukan? Hamburgernya McD kaya nggak orangnya yang punya? Kaya raya kan? Ada yang jual hamburger juga nggak di luar sana yang warnanya hitam, yang warnanya macam-macam, yang susunya berjejer-jejer gitu. Kaya mana sama McD? Rasanya bisa jadi kalah loh. Tapi kenapa kaya? Sistem. Jadi kalau Bapak Ibu, orang-orang jujur, orang-orang baik, orang-orang hebat, kalau mau berbisnis, Bapak Ibu harus punya sistem. Kita mau menawarkan ini Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu harus membangun network, ya. Karena membangun network
ini kalau kita lihat poin-poinnya itu banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Bu, kalau kita mau bisnis apa sih Bu yang paling utama? Yang kerudung merah ibu siapa namanya? Bu? Hah? Ibu Rini. Bu, kalau buka usaha Bu, apa sih Bu modal utama? Modal sama nekat. Modal sama nekat. Ini pasti join udah ini. Ya. Yang penting modalnya kecil, untungnya gede. Orang Betawi bilang. Nah, itu prinsip ekonomi. Modal sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya. Kita lihat poin itu ada di mana? Modal kecil, untung gede. Penghasilan tanpa batas. Jadi, kalau Bapak Ibu hadir di sini dan Bapak Ibu memilih ini, berarti Bapak Ibu top. Tapi kalau Bapak Ibu memilih di sini, itu dia. Resiko ditanggung sendiri. Ya. Oke, karena papa saya ada di sini. Bangkrut. Oke, dan saya yakin kok pasti ya Bu Kris juga pengusaha, resikonya besar sekali Bapak Ibu. Sekarang ini zaman modern. Ya, jadi zaman modern ini kita harus cerdas. Kita harus bijak. Yang paling terbaik adalah membangun network investasi kecil, resiko sangat minim, bisa dijalankan paruh waktu dan tempatnya fleksibel, penghasilannya tanpa batas. Pernah membangun network, Ibu? Pernah? Kok malu-malu gitu? Nggak bisa jawab. Pak Indra pernah membangun network, Pak? Lagi ya Pak, lagi ngerjain ya Pak ya? Pernah membangun network? Pernah makan bakso? Yang enak gimana? Tebet. Bakso apa? Mas Gondrong. Kalau saya sahabatnya Ibu dan saya penggemar bakso, Mas Gondrong dikasih tahu nggak sama saya? Rian, lu udah nyobain bakso Mas Gondrong belum? Nah, gitu kan? Saya beli tuh ke warung bakso Mas Gondrong. Ibu membangun network nggak? Ya, membangun jaringan kan? Seperti itu. Mau cerita apapun lah. Pakai kerudung bagus, temennya nanya, beli di mana? Tanah Abang, tangga kedua, pojokan, pengkolan, lu di situ beli. Lu mau beli berapa? Gua pengen beli 1 kontainer. Berarti kita sedang membangun network toko jilbab, toko kerudung. Ya, kita cerita tentang Telkomsel, kita cerita tentang KFC, kita cerita tentang Starbucks, kopinya enak, kita cerita apapun kita ceritakan, yang kaya bukan kita. Ya, tapi ternyata kalau kita cerita-cerita ya warung bakso Pak Gondrong ceritain aja dibayar 1 juta nanti kok. 1 juta terima kasih ya. Nah, kalau benar-benar pengen dapat penghasilan, ayo kita ceritakan sesuatu ini yang sangat menarik ya. Oke, nanti kita lihat, kita buka-bukaan nih. Oke, kita lihat lagi. Manfaat apa yang ditawarkan kalau seandainya kita menjalankan usaha network? Jadi buat teman-teman yang masih bekerja, itu the best banget, keren banget kalau Bapak Ibu punya penghasilan kedua dengan membangun network. Jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Kalau jatuh, jatuh semua. Pecah semua. Seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu harus punya 2 penghasilan. Contohnya begini. Kalau seandainya Bapak Ibu bekerja, berarti penghasilan Bapak Ibu adalah penghasilan linier. 3 juta 2018 nih, 3 juta 2019, yeay naik lagi 3 juta 100. 2020 ya, naik lagi 3 juta 400. Ya, telur naik, beras naik, ikut naik semuanya, sama aja bohong kan Bapak Ibu. Benar nggak? Nah maksud saya Bapak Ibu, oke deh, penghasilan yang Bapak Ibu nanti dapatkan untuk dapur ya biar kebul terus, oke? Tapi untuk membangun impian di sana, ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, apa perbedaannya nih dengan membangun network dengan kita bekerja sebagai karyawan? Nih, kita harus membangun karir 30 sampai 40 tahun, ya. Pak Laidu, nggak apa-apa Pak, ya. Saya jadikan contoh ya Pak. Bapak sudah ada di sini ya Pak. Ya. Sudah masuk ini Pak? Sudah. Sudah masuk. Sebentar lagi pensiun. Makan-makan kita Pak. Ya.
Karena tetangga saya banyak Pak orang Indosemen Pak. Kalau habis pensiun makan-makan ya. Dapat pesangon Pak. Pesangonnya gede. Ya, tapi kita harus membangun karir 30, 40 tahun. Nah, di sini pengen dapat pesangon yang langsung gede, nggak harus nunggu 30, 40 tahun. 1 sampai 2 tahun aja udah bisa ngalahin pesangon berkali-kali lipat. Oke? Ya, itu dia. Kemudian jadwal tetap. Nah, ini yang tadi video di awal, boring, bosen. Ya, sebetulnya kita manusia, tapi karena kita Senin Jumat, jadi kayak robot, Bapak Ibu. Bener. Kalau saya bilang waktu kemarin sudah seminar, dulu absen pakai, gara-gara pada titip absen panggil. Ketawa. Jangan ibu yang bikin absen. Absen panggil. Kalau kuliah kan gitu. Terus apalagi cap jempol. Sekarang nggak ada. Sekarang lebih canggih apa yang terakhir? Cap bibir. Yang jagain juga mau kalau gitu. Bu, yang bener aja Bu. Oh, boleh juga kita ajuin ya. Oke. Pakai ini Bu. Sidik jari. Retina mata. Ping. Lewat. Kok nggak bisa Bro? Lu mata kiri, mata kanan. Nggak bisa juga Bro. Jangan dipecat kali lu, laporan dulu. Bener Bro, kok dipecat? Lu kok seneng? Ya gua akhirnya full time jalankan core life gue. Oke, jadi sudah lupakan bibir tadi ya. Kita lanjut. Jadwal tetap lambat sampai 12 jam. Di sini kalau kita mau sukses 1 sampai 2 jam. Ya. 1 sampai 2 jam kangen anak pulang. Begitu udah ketemu anak, ada lagi yang janjian, kita samperin lagi. Ya, terserah Bapak Ibu. Biasanya kalau orang-orang yang lagi dikejar anjing, maksudnya dikejar anjing, dikejar utang, dikejar cicilan, dikejar anak buat belum bayar sekolah, gitu ya. Ini nggak ada kenal 1-2 jam, 24 jam. Setiap hari dia. Ya, nah itu saya. 2008 saya lakukan itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus mencontoh orang-orang hebat yang dulu memulai dari nol, Bapak Ibu. Ya, makanya bibir saya tebal kan? Enggak juga ya. Nanti dompetnya yang tebal Bapak Ibu ya. Oke, di sini penghasilannya terbatas dan semakin tinggi penghasilan kita semakin beban berat yang kita pegang bebannya. Ya, nah di sini penghasilan tidak terbatas dan Bapak Ibu penghasilannya bisa diwariskan. Jadi kesimpulan daripada slide ini, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan penghasilan selama 30 tahun bekerja, bisa didapatkan dalam waktu sampai 1 sampai 5 tahun, ada di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang bisa membuat itu semua terjadi? Kita lihat ini. Nih, kalau Bapak Ibu pengen sukses, kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang hebat di masa depan, Bapak Ibu harus menjadi pebisnis. Nah, tetapi untuk berbisnis kita tidak sekedar nekat Bu. Seperti yang tadi Ibu bilang. Ya, Ibu siapa sih namanya? Hah? Ibu bibir. Oh, Bu Nining. Oh iya. Gak apa-apa Bu. Jadi saya ingat Ibu bibir Bu Nining ya. Oke. Nah, ada orang hebat nih. Ini kenapa saya katakan hebat? Karena kalau orang sampai begini, ini mikir dia. Maksudnya apa sih kok ketawa? Botak. Ini pintar nih. Ya, ini orang pintar. Jadi dia adalah penasehat kepresidenan. Oke. Nah, dia bilang di dalam bukunya The Next Trillion. Dok, trillion itu apa dok? Duit miliar, jutaan, miliar atau triliunan? Triliunan ya. Nah, triliunan. The next triliunan nih. Bisnis yang akan mencapai triliunan dolar di tahun yang akan datang. Industri kesehatan. Tetapi ya, dia bilang harus dijalankan dengan cara network. Bukan bikin toko obat,
toko herbal yang menetap gitu, yang ada logonya. Bukan, itu sudah model lama, ya. Nah, harus didukung sama produk yang unik dan punya research development yang canggih. Kalau Bapak Ibu bergabung dengan kita, Bapak Ibu tepat karena mengikuti nasihat orang hebat. Tapi nanti pada saat menjalankannya, dia kalah sama tetangga kita. Dia kalah sama teman-teman kita. Hati-hati, industri kesehatan udah nggak bisa begini-begini. Ya juga sih, akhirnya kita berhenti. Ya, jadi Bapak Ibu maksud saya, lebih hebat mana nanti sama orang-orang negatif di luar sana dengan dia? Gitu ya? Lebih hebat mana? Lebih hebat dia Bapak Ibu. Kita ikutin aja. Ya, oke. Nah, produk kesehatan yang unik dan hebat. Seperti apa produknya? Nih, produk-produk suplemen yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ibu-ibu kalau datang ke apotek ngapain? Beli nebus resep atau beli ini kerut-kerut nih? Beli apa bu? Nah ini ngantri kan? Apa bu? Ini saya kerut-kerut nih, minumnya apa? Malu sama belakang kan gitu. Ya, ini saya mulai peot. Gimana saya harus seger lagi kan gitu? Ya, karena semua orang nggak mau tua. Makanya laku nih jualan ini nih. Ya, kemudian nggak mau sakit. Kita harus mengkonsumsi sesuatu yang bisa menyehatkan. Kemudian, yang gendut pengen kurus, yang kurus pengen gendut. Gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Minuman berenergi. Ini kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, nilai daripada kebutuhan suplemen itu 3 kali lebih besar daripada industri obat-obatan. Kita lihat buktinya. Nih, dari tahun 96 industri suplemen. Jadi industri suplemen ini industri yang mencegah orang jangan sampai jatuh sakit. Oke, bukan industri wellness, bukan sickness industry. Sickness industry itu menyembuhkan orang-orang sakit menjadi sehat. Seperti itu sickness industry. Kita wellness industry, jadi mencegah orang-orang jangan sampai jatuh sakit. Itu nilainya, coba lihat Bapak Ibu, ini tahun berapa? 2016. Ada yang pernah main saham nggak? Atau forex? Kalau melihat grafik lagi naik begini, langsung ngambil kan? Nah sekarang sudah 2018. Dilihat pergerakannya tidak ada turun sama sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil keputusan, itu adalah keputusan yang tepat untuk terjun di industri suplemen kesehatan. Ya, nah nilainya 3 kali lebih besar daripada industri obat-obatan. Ya, nah ini dia. Kenapa sih kita butuh suplemen? Bu Nining ya, benar ya. Bu, kenapa sih Bu orang kalau kita lihat di kereta, di mobil, dimanapun, di bandara, ada yang ngeluarin botol gitu. Ih, ngapain tuh minum, sakit apa tuh orang? Mungkin pemikiran kita gitu, bener ya? Karena kemarin saya buka TF Plus, CV di stasiun gitu kan, ya nggak tahu ada yang lihat apa saya apa enggak. Mungkin ada orang lihat ini banyak amat yang diminum kan gitu. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus melengkapi itu semua. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindari stres. Yang nggak stres boleh berdiri di ruangan ini. Oh iya, saya stres dong. Pasti Pak. Kita semua ada pikiran, Bapak Ibu setuju nggak? Iya. Cuma stres itu kalau kita nggak nyari solusi, ya udah kita stres terus-terusan tuh, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini banyak orang stres, makanya kita butuh yang namanya suplemen. Karena stres adalah penyebab penyakit yang paling nomor 1. Kemudian ini GoFood. GoFood. Ayam geprek. GoFood. Sate ayam. Kok tahu? Ya karena saya begitu Bapak Ibu di rumah. Apalagi kalau ada GoPay, bebek selamat. Kemarin di Surabaya bebek sijai, ya. Enak banget Bapak Ibu. Nah, artinya kalau kita tidak dibarengi dengan gaya hidup sehat, ini bisa sakit Bapak Ibu kita. Makanya kita butuh suplemen tambahan. Nah, ini dia. Setuju nggak? Saya yakin kok Bapak Ibu semua di ruangan ini, Bapak Ibu rajin tidak berolahraga. Nah, benar ini? Jadi butuh namanya suplemen? Setuju ya? Oke, ini yang kerja tahu dong rasanya. Kalau lagi jam 2 siang habis makan dari kantin,
Kalau saya boleh kasih contoh ya, di bangku itu ada yang elegan tidurnya, gitu ya. Itu masih jaga ini ya, jaga image. Tapi kalau udah benar-benar parah itu bisa kaki selonjor, bangku gini. Ada bos. Bela-belain Bapak Ibu, benar, itu realita, benar, ya, benar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya udah benar-benar saya nggak mau lagi begitu, saya pengen tidur di rumah nyenyak sama anak-anak saya. Nah Bapak Ibu harus ciptakan bebas finansial dari sekarang Bapak Ibu. Bisnis dari rumah, ya. Oke. Nah inilah kesimpulan kenapa kita membutuhkan suplemen, ya. Dan suplemen ini adalah yang terbaik kalau seandainya Bapak Ibu dijalankan usahanya. Nanti kita lihat. Nih, ini perusahaan kita For Life, ini kantor kita For Life, ya. For Life Research Manufacturing Facilities. Ini di Salt Lake City, di Utah. International's Independent Good Manufacturing Practices Registration. And because of our long-standing commitment to rigorous science and unparalleled. Oke. Bayangkan Bapak Ibu, global health and berapa kalau uang yang kita keluarkan kalau kita begini nih? research, the best health and fitness supplements provider in the United States of America. Tuh penghargaan, ya. Ini seperti pemiliknya bilang, David Lisondi, kami David dan Bianca adalah pemiliknya For Life. Begitu juga Anda. Jadi Bapak Ibu ini pemiliknya For Life, ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengeluarkan modal yang sangat besar membangun manufaktur seperti ini. Yang dibutuhkan sama For Life apa? Talk. Sama kita nih. Talk, and talk. Cerita. Tapi kalau bisnis konvensional Bu, bikin ini juga, siapin izin, siapin pajak, sogok sini, sogok preman. Waduh, persaingan kanan kiri, penipuan. Nah, mau nggak kita begitu lagi? Kan nggak mau. Dengan kemajuan teknologi, ada sebuah bisnis yang lebih simpel dan menghasilkan uang dengan lebih cepat dan bisa diduplikasi ke seluruh dunia. Itulah networking. Jadi tepuk tangan dulu dong buat For Life. Ya. Oke. For Life adalah platform bisnis terbaik yang mendukung Anda. We do life differently. Jadi saya paham kalau Bapak Ibu ingin sukses dan Bapak Ibu ingin kaya, punya uang yang banyak, Bapak Ibu harus melakukan tindakan yang berbeda seperti kebanyakan orang. Oke? Karena kebanyakan orang, nggak salah juga sih, setiap hari kan bekerja dari Senin sampai Jumat, rata-rata semua penghasilan sama. Oke? Pada saat kita melakukan sesuatu yang berbeda sedikit, bisa jadi kita punya 2 kali lipat penghasilan dari mereka, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai berkali-kali lipat. Seperti itu, ya. Nah, For Life melakukan sesuatu yang berbeda di dalam industri kesehatan. Dari pengalaman saya, dari tahun 2008, saya mengkonsumsi For Life. Kalau dulu sebelum saya konsumsi, ya, saya setahun pernah diopname sampai 2 kali Bapak Ibu. Nah, setelah saya mengkonsumsi produknya For Life, alhamdulillah saya dan keluarga sehat Bapak Ibu, ya. Karena produknya keren banget dan saya jalankan usahanya dan keren banget bonusnya, besar sekali, ya. Oke, kita lihat. Ini dia videonya. Recognize. Respond. Remember. Your immune system is an intricate network throughout your body that protects with fine-tuned precision. It works hard, 24 hours a day, 7 days a week, to keep you healthy. It never sleeps. It never takes a day off. That's why For Life has spent the past 20 years creating products that give your immune system the exceptional support it deserves. Decades of experience and awards have proven For Life Transfer Factor as the pinnacle of immune system support. With elite manufacturing facilities and patented methods and formulas, For Life guarantees exclusive top-quality supplements to help you enjoy life to the fullest. For Life has harnessed nature's wisdom with transfer factors to become the immune system company
This is an immune system revolution. Will you be a part of it? Oke, jadi kesimpulannya, For Life ini adalah perusahaan sistem imun. Perusahaan yang memproduksi suplemen untuk sistem kekebalan tubuh. Dan Bapak Ibu harus ketahui bahwa kekebalan tubuh kita adalah dokter pribadi yang tidak dibayar sama kita, dia bekerja 24 jam setiap hari. Oke? Jadi kalau kita sayang sama dokter pribadi kita, dan dia akan sayang sama kita. Maksudnya kalau kita jaga nih sistem imun kita, dia akan menjaga tubuh kita. Kalau kita cuek dan jahat sama sistem imun, ya coba aja merokok, stres, pikiran negatif terus, gampang sakit nggak? Cepet tua. Nah itu berarti sistem imun juga ngambek, Bapak Ibu. Stres juga dia. Nah tetapi kalau Bapak Ibu tadi perhatikan kata-kata suplemen sistem imun, dan kita sudah bilang dari awal bahwa keuntungan membangun bisnis suplemen itu sangat besar sekali. Ya, nanti kita lihat detailnya seperti apa. Nah ini dia, ini produk-produk yang kita punya. Kalau diperhatikan, apa yang poin tadi, kita nggak mau nih, kita pengen awet muda. Ada, namanya Enumi, namanya Riovida Juice. Silakan Bapak Ibu konsumsi. Ini Riovida Juice, beli, taruh di kulkas, buka dingin-dingin, ces. Nikmat banget. Nyobain ya Bu Kris ya. Ya yang belum nyoba, ayo. Jadi gimana rasanya gitu ya? Itu enak banget, bener. Nah, kalau dulu waktu awal-awal join ke Malaysia berangkat, suruh masuk ruang VIP, buka Rio Vida, habis 2 botol. Kata dokter Edu, woi malu ada CCTV. Ya akhirnya kapan ya kita ke Malaysia lagi? Saya lakukan itu dulu semuanya karena norak semua kan, dan kita tahu memang produknya luar biasa kan, dahsyat, mantap, dan harganya lumayan. Tapi sekarang kita udah gratis. Nah sekarang kalau di rumah, kita lakukan kayak Malaysia juga, blok aja langsung di rumah gitu. Karena kita udah gratis. Jadi Bapak Ibu mau gratis ya? Mau ya? Jadi Bapak Ibu harus punya penghasilan yang besar karena nanti belinya juga gratis. Ya, ini untuk anti penuaan. Kemudian suplemen kesehatan. Ini termasuk suplemen kesehatan untuk menurunkan berat badan, untuk meningkatkan berat badan ada Pro-TF. Ya, kemudian ada ini T4 Life. Ini favorit saya juga nih T4 Life. Jadi kalau ini nih kita diemin 1 jam. Jadi pastikan pada saat buka ini kan silver tuh warnanya tuh, itu dibuka. Jangan direndam sama silvernya, aluminiumnya. Ketawa kan? Karena ada mitra kita yang lakukan itu. Ini kok wanginya nggak ada Pak? Udah berapa lama ngerendam? 1/2 jam. Lu kurang, saya bilang 1 jam. Oke. Sama Pak, nggak ada wanginya. Lu gimana sih? Ini kan direndam, dibuka dulu. Ketawa ya. Terus kan ada itu apa ya, kayak pengawet. Nah itu pasti kan kalau ada orang-orang daerah beli kasih tahu lo, tadi makan. Kok gula Amerika manis ya, gitu ya. Kasih tahu Bapak Ibu ya. Tapi itu bukan di For Life yang gitu. Saya pernah ikut presentasi ada yang cerita gitu ya. Tapi kalau yang teh tadi, nah itu di For Life. Ya. Kemudian ini juga Nutrastar. Ini kalau minum ini direndam ya, dibuka, direndam 6 jam. Saran saya jam 5, jam 6 sore minumnya. Nanti jam berapa tuh? Jam 12, jam 1. Itu kayak ada panggilan wajib militer. Itu nggak bisa ditinggalkan itu. Mau dimanapun rasanya harus cari itu tuh. Langsung di detox ya. Nah ternyata kekebalan tubuh kita itu 70% ada di sistem pencernaan. Ya, jadi kalau kita mau mengkonsumsi semua ini, pastikan pencernaan kita bersih dulu. Ya, makanya dibarengi dengan T4 Life ini bagus banget. Ya. Nah, kemudian buat yang ini, nah ini spesial karena banyak ibu-ibu nih. Ini buat ibu-ibu ya. Ini. Ya, makanya saya ingetin Mbak, jangan sampai senut-senut kayak saya gitu kan. Ini pengen yang punya baby, boleh kasih Belvi. Makanya warnanya pink. Ini buat ibu-ibu. Ya kemarin saya di Surabaya sama dokter Edu kan ada trainingnya tuh.
ya katanya yang menopos, yang apa, itu minum ini bagus banget. Wah, boleh dong bro, saya pasang di Facebook saya. Silakan aja kata dia gitu. Ya, ibu-ibu lah cocok nih masalah ini ya. Nah, ini adalah produk-produk yang kita punya dan tidak ada atau dijual dimanapun. Itulah keunikan daripada bisnis network marketing. Barangnya itu unik, tidak dijual dimanapun. Ya, kalau kita pengen untung gede harus seperti itu. Ya, oke. Kemudian ini dia edukasi tentang sistem imun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu sistem imun. Dalam kehidupan sehari-hari, tubuh kita akan selalu terancam oleh polusi dan paparan mikroba seperti bakteri, jamur, virus, dan parasit yang dapat menimbulkan penyakit atau infeksi. Oleh karena itu, tubuh meresponnya dengan sistem imun. Nah, apa itu sistem imun? Sistem imun adalah suatu sistem pertahanan pada tubuh kita yang digunakan untuk melindungi tubuh dari berbagai infeksi penyakit atau kuman berbahaya serta pertumbuhan sel-sel kanker. Salah satu cara kerja sistem imun melibatkan apa yang disebut dengan antigen dan antibodi. Antigen adalah semua protein yang dapat merangsang sistem imun dalam tubuh kita bekerja. Tugas melawan antigen dilakukan oleh antibodi, yaitu suatu zat yang dibentuk oleh tubuh yang berasal dari protein darah jenis gamma globulin. Selain melindungi tubuh dari penyakit, sistem imun juga berfungsi untuk perbaikan jaringan atau sel-sel yang rusak, menghilangkan jaringan atau sel yang mati, dan mengenali serta menghilangkan sel yang abnormal. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Oke. Jadi boleh dong Bapak Ibu berikan tepuk tangan buat sistem imun kita. Karena kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, kita bisa ngelawak, kita bisa menghasilkan uang ya karena didukung sama sistem imun yang sehat, ya. Oke. Nah, pernah lihat nggak sih cara kerja sistem imun di dalam tubuh kita? Kita nggak pernah lihat kan? Yang kita tahu ini ada apa ya? Kok senut-senut gitu ya? Ini ada apa ya? Kok di bagian sini nyeri? Mungkin bisa jadi sistem imun kita saat lagi bertempur sama sel kanker, ya. Nah, tetapi ini ada gambar realita sistem imun manusia nih Bapak Ibu. Ini sistem imun kita. Ini adalah musuhnya. Ini setiap detik nih, setiap menit ini terjadi seperti ini, ya. Nah, ini sistem imun kita. Dia ngejar musuh nih, bakteri nih. Tuh, dikejar sampai dapat. Tuh, ini berarti orangnya sehat, ya. Kemudian kita lihat lagi. Nih, sel kanker dikejar sama sistem imun. Tuh, sampai mati dia, ya. Kemudian ada lagi. Tuh, mati dia sel kankernya. Nah, ini ada lagi nih. Ini sel kanker nih. Ini sistem imun. Tuh, kerubutan dia mainnya. Ini berarti orang sehat, ya. Nah, maksud saya menunjukkan ini, Bapak Ibu, mohon maaf ya, orang kita itu nggak berlaku sedia payung sebelum hujan. Maksudnya paham nggak? Bro, lu ngomong sampai kapanpun, gua kagak beli, gua kagak sakit. Maksudnya saya ilustrasi loh. Oke? Karena WHO bilang 70% orang merasa sehat. Nggak tahu di dalam tubuhnya ada apa. Gitu, ya. Jadi jangan punya jawaban seperti itu. Lebih baik sedia payung sebelum hujan buat teman-teman semua, ya. Jadi saya doakan teman-teman selalu sehat, Bapak Ibu. Sehat badan, sehat kantong, sehat waktu. Jadi tepuk tangan buat Bapak Ibu semua, ya. Oke. Nah, ini adalah produk-produk terbaik nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kan Bapak Ibu ditawarkan peluang bisnis dengan produk yang unik. Ini semua produk bagus-bagus, tapi menurut saya nggak unik. Karena apotek sudah menjual, toko obat sudah menjual, ya, Giant menjual, Indomart menjual, Alfamart menjual. Uniknya di mana? Gitu kan? Nah, tetapi kalau dilihat, ini bisa meningkatkan dari mulai noni 15% mengkudu sampai mangga muda 76%. Mangosteen. Mangosteen tahu mangga muda, mango?
Ini kulit manggis. Ya, bisa meningkatkan sistem imun 76%. Ya. Jadi selama ini orang tua kita ngajarin kalau makan manggis apanya? Buahnya. Jadi salah nggak sebetulnya? Mulai besok kita makan apanya? Tetap buahnya. Ya, kalau nggak mau buahnya kasih saya aja ya. Nggak, ini maksudnya udah diproses. Jadi udah masuk ke dalam kapsul, kita tinggal konsumsi. Nah, ini laku karena orang-orang nggak mau yang ini, pasti pilih yang ini. Tapi bagaimana kalau ada yang berkali-kali lipat dari 76%? Berikan tepuk tangan Bapak Ibu buat Transferfactor. 283%, 437%. Kekuatannya dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saya kalau presentasi saya cuma bilang, Bapak Ibu kalau seandainya misalkan ada masalah kanker, minum yang paling bawah, ditembak pelurunya 15 peluru, der, kankernya. Gitu kan? Terus kalau yang ini, waduh, kurang ajar kan gitu ya. Tapi kalau yang ini nggak pakai ngomong, juga langsung dia. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kan saya cuma begitu doang, bener nggak dok? Ya ini bahasa ini kan gitu ya. 437 peluru sekali reload kita minum, tembakannya begitu, ya. Nah ini mau kita jadikan bisnis, gitu loh, Bapak Ibu, ya. Nyambung sama yang tadi Paul Z. Pilzer yang gundul tadi tuh, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Transferfactor diekstrak dari kolostrum sapi dan kuning telur ayam. Tidak mengandung antibodi hewan, tidak ada racun, aman. Kemudian dia tidak menimbulkan alergi. Jadi boleh diberikan kepada manusia, boleh diberikan kepada hewan. Saya dulu punya ikan cupang. Ya, beberapa waktu yang lalu saya taburin aja. Tuh, gitu. Dia naik. Mantap. Hewan tidak bisa berbohong, Bapak Ibu. Berarti bagus kan? Bener ya? Kasih burung, sama dia, gitu. Ya, nah kebetulan di sini ada dokter hewan tuh, udah pengalaman langsung, Bapak Ibu. Ya, the best. Ini banyak dokter di sini nih. Tepuk tangan dulu dong buat dokter-dokter nih. Ya. Ini bukan pertama kali dengar, udah pada gabung, udah pada ikut. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal ngikut aja tuh. Oke, kita lihat aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan usia baru lahir pertama sampai usia lanjut boleh konsumsi. Ya. Nah, Transferfactor adalah karunia Tuhan untuk sistem kekebalan tubuh kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah konsumsi Transferfactor? Bu Nining sudah? Oh sudah ya. Yang belum siapa? Yang baru? Rizka? Sudah? Bu Rini? Belum? Sudah. Oh iya, dokter yang jawab. Pernah dapat ini enggak sama dari ibu? Dapat enggak? Nah ternyata Transferfactor itu ada di dalam air susu ibu, ya. Tetapi For Life ekstraknya dari kuning telur ayam, ekstraknya dari susu kolostrum sapi. Sebetulnya telur ular, telur cicak, telur dinosaurus itu ada Transferfactornya, ya. Susu sapi ada Transferfactornya, susu kambing juga ada Transferfactornya. Pernah ada yang komplain sama saya, kenapa nggak dari gorila Pak? Ibu aja yang meres. Bener Pak Bamit, ini bagus dari gorila kan mirip dengan orang tuh, ininya susunya apa yang ibu yang bener aja yang meres siapa Bu? Saya bilang gitu ya. Nah sebetulnya binatang bertelur, binatang menyusui itu ada Transferfactor. Tetapi yang gampang tidak ambil dari ini sumbernya. Seperti apa? Nih, ini kan masih banyak hormonnya ayam, antibodi ayam, hormon sapi, antibodi sapi gitu ya. Nah perusahaan kita ini adalah perusahaan yang menciptakan teknologi filterisasi. Oke, nah dia bisa memfilter hanya diambil Transferfactornya aja. Jadi antibodi sapinya sudah, ayam sudah nggak ada, udah dipisahkan, gitu, ya. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu nggak mau kerjasama, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu tinggal beli saringan,
ya, cari telur ayam, cari susu awal sapi. Nah, di dapur lah begini-gini ya. Itu berarti gagal paham ya. Oke, sampai di sini. Jadi Bu Rini sudah konsumsi? Sudah. Rizka sudah konsumsi? Sudah ya. Oke, kita lanjut. Fungsinya. Nah, fungsi transfer factor itu, jadi sistem imun kita kan setiap hari itu kan seperti ujian dia. Digempur sama bakteri, kuman, virus gitu ya. Nah, kita harus punya sistem pertahanan tubuh yang kuat. Nah, pada saat seseorang mengkonsumsi transfer factor, dia seperti kita ujian nih di dalam kelas, dikasih kunci jawaban, mau nggak? Banget. Jadi nilainya sama semua nggak? Nah, dihukum sama-sama nggak? Nah, ya. Tapi di sini nggak dihukum. Bapak Ibu sehat semuanya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan transfer factor dari pengalamannya sapi dan ayam hidup di tempat yang kotor. Memori kekebalannya sudah jadi. Nah, fungsi yang pertama memberi informasi kepada sistem imun untuk mengenali patogen, virus, bakteri, kuman, parasit serta sel tumor dan sel kanker. Kalau nggak minum TF, sistem imun kan kedatangan tamu setiap hari nih, lewat kulit, lewat udara, lewat luka. Masukkan bakteri. Siapa? Sahabat ganteng juga masuk. Siapa? Siapa? Kan setiap hari gitu dia. Ya, kalau sistem imunnya udah minum TF, siapa? Golongan darahnya apa? Alamatnya berapa? Nomor teleponnya berapa? Orang tuanya siapa? Bro, bingung. Oh, ya ini virus nih, hajar dia langsung. Seperti itu, ya. Itu kalau pengalaman kita kalau kita rutin konsumsi transfer factor. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dia langsung pada saat sudah konsumsi transfer factor, sistem imun tuh dirangsang 437% pergerakannya untuk menghajar bakteri, kuman, virus. Nah, pada saat dia sudah kalah, dia akan direkam sama sistem imun kita. Kalau nanti dia datang kembali, sudah dikenali. Seperti itu. Ya. Kemudian, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah menenangkan sistem imun. Jadi kalau seandainya kita punya keluarga atau teman, atau mungkin kita pengen memasarkan kepada orang-orang yang punya masalah autoimun, ini bagus sekali karena sistem imun itu bisa diseimbangkan. Ya. Nah, karena kita presentasi peluang bisnis, inilah peluangnya Bapak Ibu. Karena tidak dimiliki sama obat-obatan fungsi ini, tidak dimiliki sama herbal, tidak dimiliki sama vitamin, seperti itu. Ya. Jadi bisa untung gede nggak kita? Mama gimana? Untung gede mau nggak? Bisnis yang bagus apa? Ah, itu dia udah. Ya. Jadi simpel ya Bapak Ibu ya, simpel. Kemudian patennya Rusia juga pakai. Ada 41 paten yang sudah ditemukan sama Forla selama 20 tahun. Ya. Bu Dokter Sabrina, paten udah berapa banyak? 1, 2, belum. Jadi kalau kita bergabung dengan For Life, kita punya langsung 41 paten. Ya. Kemudian ini juga Rusia. Pokoknya keren deh. Ini banyak sekali dukungan-dukungan dari pihak ketiga. Nah, ini halal. Jadi produknya halal, ya. Halalnya bukan MUI, tapi Ivanka. Ini berlaku internasional. Kalau MUI hanya di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Oke, tapi buat yang muslim jangan takut, halal. Kemudian dia lolos doping. Jadi boleh dipakai untuk atlet. Siapa yang atlet di sini? Roman? Saya lihat Facebooknya ini terus Binaraga. Tingkat RT, RW, kelurahan. Ya, boleh kita pakai ya. Jadi bukan doping, Bapak Ibu. Ini atlet-atlet dunia. Nah, Indonesia ada Marcus Gideon. Dari tahun 2014 sudah konsumsi. Mamahnya awalnya yang konsumsi, dan dia pakai ini bukan seperti artis yang dibayar, bukan. Ini untuk prestasi. Dan Bapak Ibu atlet pencak silat Sugianto. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa pencak silat, latihan pelatnas langsung minum ini dapat gold nanti. Ya. Main di Android maksudnya ya. Ini dia konsumsi, ini berarti kan menandakan dia lolos doping. Benar nggak? Ya. Nah, kalau atlet aja konsumsi, kita pakai mikir-mikir nggak? Jangan Bapak Ibu, ya.
Oke, kita lanjut lagi. Ini testimoni untuk pasien. Jadi anak bayi ini sembuh dari masalah eksim. Ya. Ini luar biasa sekali, Trifactor sama topical gel konsumsinya. Kemudian ada Pak Silver, dia punya masalah autoimun. Autoimun, jadi kata Pak Antoni waktu kemarin BOP ya, sebelum konsumsi ini Transfactor dia lumpuh dari leher ke bawah. Nah ini pada saat kondisi sudah minum Transfactor, ya. Trifactor formula dosisnya 20 kapsul per hari. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat ini namanya Bang Ronald Siombing, keponakannya Dr. Edu, kena jari-jari motor, lagi muter mesin motornya, ya. Dibawa ke rumah sakit UKI, kata dokter senior, potong. Karena nih oli apa semua udah ada di tangan ininya kan, nggak bisa diselamatkan gitu. Nah dokter Edu bilang, jangan dipotong dulu, kasih waktu sama saya mau naburin Transfactor. Dan dokter Edu juga waktu itu baru bergabung. Ya, nah ternyata setelah dibuka tidak terjadi yang namanya pembusukan dan terus ditabur, hasilnya seperti ini. Ya, udah salaman belum sama Bang Ronald? Udah ya. Jadi nanti kalau ketemu Bang Ronald, sering ketemu kan Bang Ronald ya, lihat tangannya itu agak memang kelihatan strukturnya udah nggak terlalu ini gitu, tapi sembuh dia. Oke, kemudian ini Andi ini kena autoimun juga psoriasis. Jadi kalau dilihat detailnya, ini kurang lebih 4 bulan dia kondisi awal seperti ini dan akhirnya bersih seperti ini. Dan mamanya cerita katanya nih spraynya setiap hari penuh dengan darah. Kalau dia ganti spray sebelum kenal Transfactor. Coba bayangkan Bapak Ibu, dengan cerita Bapak Ibu, berapa banyak orang yang bisa kita bantu. Dan Bapak Ibu juga kantongnya akan semakin tebal. Jadi siap bercerita Bapak Ibu? Siap. Siap bercerita? Siap. Siap jadi miliarder? Siap. Yang baik hati? Siap. Nih, ya tepuk tangan buat Bapak Ibu semua ya. Oke. Produk sebagus ini Bapak Ibu bebas memilih. Apakah Bapak Ibu mau jadi konsumen? Monggo, silakan. Pak, saya nggak suka bisnis. Iya nggak apa-apa. Hanya menjadi konsumen. Tapi Bapak Ibu akan membeli setiap bulan produknya, nggak gratis. Ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau menjadi agennya, boleh distributor. Ya. Tetapi saran saya yang terbaik Bapak Ibu harus menjadi pengusaha for life. Wirausahawannya for life. Karena Bapak Ibu bisa buka cabang di mana-mana. Ya, nah Bapak Ibu bisa dapatkan produknya gratis setiap bulan nanti, karena penghasilannya itu besar sekali. Contoh waktu saya naik Gold International Diamond tahun 2013, itu bonus yang ditransfer ke rekening saya itu 168 juta. Jangan minta makan-makan ya, tahun 2013. Sekarang tahun berapa? Woi, bonus pertama berapa? 1,7 juta. Siapa yang bonus pertama yang lebih gede dari saya? Berarti harus lebih cepat jadi Gold. Nah, Mbak Tari ya, harus lebih cepat. Saya pertama kali, bonus saya pertama itu 1,7 juta. Loh, 1 miliar itu kan dimulai dari 1 juta Bapak Ibu. Begitu masuk, udah nggak bisa diam saya. Wah, udah kenal Transfactor belum? Udah kenal Transfactor belum? Udah kenal. Wah, pokoknya kemana-mana saya cerita. Dan ditolak Bapak Ibu. Cuma saya tahu hukum alam, ada penolakan, ada penerimaan. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, cara penghasilannya, Bapak Ibu banyak penghasilannya. Yang pertama adalah penghasilan kalau misalkan kita bisa konsumsi pribadi atau punya omset pribadi. Ya, nah kita kan tadi masih ingat gak? Jual 1.000, orang beli 1.000, orang beli 1.000, orang beli 1.000, orang beli 1.000. Untungnya dari mana coba? Ayo. Untungnya dari mana? Kalau jual baju aja kan beli 5.000 di Tanah Abang, dijualnya 10.000. Kan gitu. Ini dari mana keuntungannya? Nah, ternyata setiap produk yang dikeluarkan sama perusahaan itu ada poinnya. Kita sebutnya life point. Di Australia life point, di Italia life point, di Brazil life point. Jadi kayak mata uang dolar gitu, life point ini. Oke? Nah, 1 poin atau 1 life point itu kita dibayar 10.000 sama For Life. Nah, si ibu ini nih, dia punya omset entah pembelian pribadi 1.000 LP, dia akan mendapatkan 25%, ya. Jadi nilainya adalah 225 LP.
dikali 10.000. Jadi cewek ini dapat berapa? 2.250.000. Ya, ini bonus yang pertama. Oke? Kemudian bonus yang kedua, kita bisa mendapatkan penghasilan residual. Penghasilan residual ini yang tadi, penghasilan yang di tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya tidak perlu diusahakan lagi, dia terus masuk. Bapak ibu lagi tidur, bapak ibu lagi jalan-jalan, penghasilan terus masuk. Mau nggak seperti itu? Mau, ya? Oke, prinsip mainnya begini nih, aturan mainnya. Bapak ibu kalau menemukan tambang emas, oke, bapak ibu cerita nggak sama orang-orang yang disayangi, yang dipercaya? Cerita nggak? Ceritanya sama copet, sama maling, sama rampok, apa orang yang kita sayangi? Orang-orang yang kita percaya. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu setelah mendengar ini, Bu Nini, ya, Rizka, teman-teman baru, ini seperti tambang emas bukan? Lebih hebat mana tambang emas sama ini? Ini kan? Oke. Nah maksud saya, pada saat nanti Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu harus menceritakan bisnis ini kepada orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. 6 orang aja pertama, ya. Berarti Bapak Ibu akan menggali tambang emas. Diri kita sama 6 orang bekerja sama menggali. Oke? Untuk menggali kedalaman kan. Pada saat 6 orang ini bergabung, Bapak Ibu dapat 18 LP, ya, 180.000. Ini bonus yang kedua loh. Ini bonus yang kedua. Ya, 2%-nya nih kecil karena pada saat orang-orang ini pertama kali bergabung kita sudah dapat 25%. Ya. Nah, kemudian 6 orang juga punya orang-orang yang disayangi, ingin sukses. Ternyata mencapai 36 orang, kita dibayar 25%, kita dapat 9.900.000. Ya. Plus nih. Kemudian dari 36 orang semakin ramai yang menambang. Rame-rame semuanya. Oke? Dan prinsipnya adalah kalau ada orang yang lebih hebat dari kita di level ketiga, kita karena kita bukan piramida. Oke? Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti nggak bergabung dengan kita gara-gara ini mah sistem piramida, bukan. Ya, kalau ada orang yang kita ajak lebih hebat, dia bisa balap penghasilan kita. Nah, kalau ada 216 orang di level 3, kita dapatkan 23 juta ditambah 9 juta ditambah 180.000. Level 4, 1.296 orang, 12%. Selesai. Manajer? Enggak juga, ya. Semakin besar penghasilan seperti ini, semakin berat bebannya. Oke? Nah, jadi ini disebutnya bonus generasi. Ini anak, ini cucu, ini cicit, ini buyut. Gitu loh maksudnya. Ya, dari cucu kita dapat berapa? Paling gede? Dari cucu ya? 25%. Jadi buat orang Indonesia lebih sayang sama anak apa sama cucu biasa orang tua? Nah, terbukti karena memang forex ini udah kalau dari sini Bapak Ibu. Ini cucu 25%, ya. Oke, ini bonus yang kedua. Bonus yang ketiga. Kita misalkan semangat bercerita, kita rekrut satu teman kita dapatkan kalau misalkan dia ambil 150 LP, kita dapat 25%, kita dapat 375.000. Dibayarin 3-4 hari kemudian ke rekening kita langsung. Tuh, maksud saya kalau lagi kerja tiba-tiba masuk 3 hari 4 hari kemudian, tengah hari bolong antara tanggal 15 sampai 20, asik gak tuh? Asik. Ya. Kemudian 200 LP 500.000, 400 LP 1 juta rupiah dibayarin 3-4 hari kemudian. Ini bonus yang ketiga. Mau lagi nggak bonusnya? Ini jangan-jangan udah pada kelenggar nih kebanyakan bonusnya. Kok pada diem begini? Apa terpesona nih? Ya. Nah, bonus yang keempat adalah bonus builder. Ini bonus builder, ini baru berlaku dari bulan Oktober kemarin. Nah, di sini tujuannya For Life adalah ingin membangun kerjasama atau teamwork. Contoh, Ibu Rini, Ibu Nining, Ibu Mbak Rizka, ya, Mbak Rizka. Oke, misalkan kita punya tim dan kita bisa mengembangkan 3 orang tim kita dengan omset 150 LP setiap bulan. Kurang lebih berapa duit? 150 LP? 2 juta? David? 2.100.000, 2 juta.
Ya, kurang lebih omsetnya setiap orang hanya lakukan 2.100.000 untuk konsumsi pribadi. Oke? Nah, pada saat kita lakukan yang sama, 3 orang lakukan yang sama, kita dapat 500.000. Ini juga mau nggak 500.000? Kita bantu dia, anak kita, untuk punya 3 orang anak menjadi cucu kita. Oke? Nah, pada saat, wih, selamat ya udah punya cucu. 3-tiganya punya cucu barengan semua. Kita dapat 2 juta. Oke? Tuh, ya. Nah, begitu juga ini enggak? Cucu kita pengen nggak dapat 500.000? Dibantu sama sama orang tuanya, sama kakeknya, anaknya kerjasama, dan dia juga punya cucu, punya anak, jadi cicit kita. Kita dibayar 8 juta. Kalau setiap bulan struktur ini kebentuk, berarti kita punya penghasilan di tangan 8 juta. Kira-kira oke nggak kalau buat penghasilan tambahan? Bukan tambahan, Pak. Itu penghasilan gaji aja saya dikali 2, dikali 3 itu, Pak. Ya, saya cuma kasih tahu ya teman-teman. Kadang banyak orang bilang, Forex ini ya ini penghasilan tambahan buat saya. Bukan, ini penghasilan utama. Karena gaji bulanan kita kerja itu buat makan, bukan membangun impian. Setuju nggak? Ya karena saya dulu 10 tahun ya gali lubang tutup lubang, Bapak Ibu. Nggak cukup buat beli cicilan motor, cicilan mobil, nggak cukup Bapak Ibu. Ya, tapi di Forlife Bapak Ibu bisa membayangkan apa impian yang terbaik yang Bapak Ibu ingin dapatkan. Jadi saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa terwujud impiannya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya. Oke, lanjut. Ini orang-orang hebat. Berkat support system kita Winners Academy, bukan hanya uang, tapi kita juga bisa dapat namanya jalan-jalan Bapak Ibu. Great Escape, Gold Gateway, ya banyak Bapak Ibu kita bisa mendapatkan. Nah ini gambarannya seperti ini. Ini Gold Gateway kemarin di New Zealand sama Australia, ya. Nah ini free. Ini kalau dihitung per orang dibayar 140 juta. Dibayarin sama Forlife 140 juta. Kalau suami istri berarti 140 kali 2 seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu harus dapat nih. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu ingin dapat, Bapak Ibu harus ikuti sekolahnya. Ini sekarang sekolahnya. Jadi setiap orang yang datang ke sini ngajak lagi murid-murid baru, itu cepet banget duitnya gede. Ajak ke sekolah kita, Winners Academy, setiap Rabu, Senin, Sabtu ya, seperti itu. Oke? Nah ini Winners Academy. Nah ini ada Pak Amin ya, apply-nya Bu Tari ya. Saya waktu itu pernah nanya sama Pak Amin, umurnya 84. Pak Amin dapat berapa sih Pak tiap bulan? 14 juta. Coba tuh, 84 tahun loh. Ya, tahun berapa ya waktu itu ya Mbak Tari ya kenal Forlife ini? 2014. Yang lain mungkin masuk sini keluar sini, Pak Amin dengerin dia, ini bagus. Nah, sekarang 14 juta tuh tiap bulan. Lagi tidur, lagi makan, lagi 14 juta masuk ke rekening. Dan bisa diwariskan, ya seperti itu. Oke, nah ini sekolahnya, langkah-langkahnya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti aja dari upline-nya nanti yang membimbing, ya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu harus punya alasan, impian kenapa Bapak Ibu mau sukses di sini, ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ada orang yang sudah mencapai peringkat Gold International Diamond. Ini guru kita semua, Pak Ramos. Berikan tepuk tangan buat Pak Ramos. Gold International Diamond, omsetnya bisa 3 sampai 4 M per bulan, ya. Dia dulu ahli nuklir. Kemudian ini juga ada orang ganteng ini. Ini kalau ketemu orangnya langsung, ini nanti jangan lupa foto-foto Bapak Ibu. Karena kalau lihat foto sama aslinya itu beda, gitu ya. Saya juga pengen foto ini sama orang ini. Oh Mas Riandi namanya ya. Nah ini saya sama istri saya. Jadi sebelum saya kenal Forlife, istri saya itu keguguran terus sampai 3 kali. Tahun 2008 semenjak kita married ya. Nah 2008 itu ya masa-masa berat dalam hidup kita ya. Kakak saya datang memperkenalkan transfer factor. Oke. Nah yang lain mungkin nggak mau mendengar ya. Kalau saya mau mendengar karena memang kita lagi kena musibah. Nah alhamdulillah ini anak saya yang pertama lahir, Kenzi, kemudian ada Kenzo, kemudian ada Kenza ya. Yang belum apa? Kenzo. Masih oke ya. Yang belum satu lagi? Kenze. Jangan tanyakan itu sama Kenny ya, karena katanya pabriknya udah ditutup gitu ya. Jadi 3 aja katanya.
Nah ini anak-anak saya ini dari kecil sudah konsumsi transfer factor. Dan ini saya pribadi ya, nggak ada yang divaksin anak-anak saya. Itu hanya minum transfer factor dari baru lahir. Jadi kalau mamanya pegang IF nih, kecek, wah semua nyamperin. Gitu ya, lagi ngumpet ini yang kecil nih Skenza nih di dalam lemari, kecek, dia keluar dari lemari itu, nggak perlu dicari dia, ya. Nah itu pengalaman saya pribadi, makanya saya senang banget, saya bahagia banget bergabung dengan For Life, karena keputusan terbaik saya yang saya lakukan tahun 2008. Jadi mudah-mudahan tahun 2018 ini keputusan buat Bapak Ibu semua juga yang terbaik ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Oke. Nah ini ada Leo, ada Bu Desire. Ini anaknya juga, ini pernah jalan-jalan ke Hawaii kita bareng-bareng. Ini dia orang Oracle dulu. Gajinya juga gede banget, tapi sudah full time bersama For Life. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Leo. Kemudian ada Bu Heni sama Pak Rudi. Ini ibu rumah tangga. Dulu waktu awal gabung, ini katanya sebelum jadi For Life ini pengedar narkoba. Istrinya sering nangis, bingung harus bagaimana lagi. Nah ternyata For Life kan slogannya Together Building People. Dia berubah loh Bapak Ibu hidupnya. Ya, ini kalau ininya dibuka nih, semuanya tato ini. Tapi sekarang sudah banyak berubah hidupnya. Ya, oke. Nah, pengen tahu nggak orang-orang yang bisa membuat ini jadi kayak begini nih? Penasaran nggak? Penasaran? Pejamkan mata dalam hitungan ketiga. Ini berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Dr. Edo dan Nikerina. Ya, Platinum International Diamond pertama di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Ini penghasilannya jangan ditanya Bapak Ibu, ini gede banget dan beda. Kalau udah platinum, fotonya di atas pasir. Ya. Dan ini bukan pasir material ya, Dubai. Ya, oke. Jadi beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau adalah manusia target, Bapak Ibu. Dia selalu menanyakan target kepada kita. Kitanya yang tanya target mulu nih. Tapi itulah. Ini seperti kita petinju, dia pelatihnya yang ngasih tahu pukulannya kurang seperti apa, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, ini slide kita yang terakhir, ya. Persis AC-nya juga sudah mati, penuh dengan kehangatan mulai saat ini, ya. Gerah gitu ya. Jadi ini adalah slide terakhir dan slide yang paling terpenting buat Bapak Ibu yang belum serius menjalankan usaha ini dan sudah bergabung. Ayo Bapak Ibu. Ini adalah tambang emas, ya. Dan yang baru datang mau bergabung, ambil keputusan, Bapak Ibu. Karena uang yang disimpan di bawah bantal dan uang yang disimpan menjadi emas atau uang yang disimpan di bank itu tidak ada artinya kalau Bapak Ibu sakit. Setuju Bapak Ibu? Jadi ambil keputusan, ya. Nanti kita jalan-jalan sama-sama, mau? Mau. Jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, uang masuk terus mau? Mau, ya. Kemudian kita harus sehat, anak-anak kita sehat, dan ujungnya kita harus hidup seperti ini. Kemarin ada yang baru posting di WA, teman kita ya dari Pekanbaru, yang satu gambarnya begini, yang satu lagi kerokan. Kita bukan menyepelekan orang Bapak Ibu, tapi kita nggak mau lah seperti itu. Kita pengen hidup seperti itu karena kita pengen sama anak kita, cucu kita, cici kita semua sehat. Mau Bapak Ibu hidup seperti ini masa pensiunnya? Mau ya? Nanti ajak-ajak kita loh kalau udah punya perahu kayak gini, mancing ya. Tapi semua ini kita dapatkan kalau kita mengambil keputusan dari sekarang. Ya, saya doakan Bapak Ibu semua hidup bebas dari masalah penyakit, dari masalah hutang, sukses, kaya, ya, bahagia. Dan poinnya adalah kalau Bapak Ibu ingin sukses besar, jadilah manusia yang berguna untuk orang lain. Jadi saya doakan Bapak Ibu semua mencapai peringkat Platinum Internasional. Go Platinum. Baik teman-teman semua, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semua. Selesai sudah doa malam hari ini. Silakan ibu-ibu dan bapak mungkin berdiskusi kepada Aplan dan kepada orang yang mengundang Bapak Ibu. Selamat malam semuanya, semangat pagi. Semangat pagi.